Yo, what's up, bro? Welcome back to my channel. Nah, di sini ada berita ya, teman-teman, dan ini teman-teman pada juga udah tahu lah ya, bahwa Binance telah selesai itu membakar 1,3 juta BNB dan masih kalah dengan sentimen pasar ya, teman-teman. Nah, jadi Binance itu telah selesai nge-burn itu 1,3 juta BNB. Nah, kita bisa cek juga ya berapa total supply yang tersisa saat ini. Nah, ini dia. Jadi sirkulasi supply-nya itu sudah 168 ya, dan telah burn sebanyak 1,3 juta. Nah, ini dia. Jadi sisanya lagi ya, teman-teman. 168 jutaan ya, teman-teman. Nah, nanti BNB ini akan menyisakan 100 juta supply saja. Jadi tidak ada lagi pembakaran. Nah, selama supply-nya masih 168 ini masih banyak ya. Mungkin ada sekitar beberapa tahun ke depan lagi ya akan selalu melakukan burn. Tapi harganya sekarang 4.112.000 ya. Nah, kita baca dulu di sini. Jadi Binance dikabarkan telah resmi melakukan token burn ya, atau penghapusan di Binance Coin ke-16 ya, dengan penghapusan sekitar 1,3 juta BNB. Jadi BNB burn ini sama dengan 393 juta dolar ya, atau setara dengan 5,7 triliun dalam kondisi harganya di sekitar 3 dolar atau 4,4 juta. Nah, jadi Binance itu telah resmi melakukan burn yang ke-16 ya. Jadi dari awal berdiri, Binance telah berjanji untuk membakar atau menghilangkan setengah dari persediaan BNB yang beredar. Mekanisme tersebut terus dilakukan, dan menurut white paper Binance, mekanisme burn tersebut ditentukan dari pendapatan perusahaan ya. Jadi awalnya mekanisme burn adalah 20% dari seluruh pendapatan pada kuartal yang terjadi akibat burn ini terjadi setiap awal kuartal. Nah, namun sejak baru-baru ini mekanisme tersebut tidak sama lagi karena jumlahnya terlihat tidak sesuai dengan 20% dari pendapatan. Saat ini mekanisme akan bergantung pada volume perdagangan BNB yang direkam pada kuartal sebelumnya. Nah, ini dari artikelnya ya, teman-teman. Jadi sudah selesai, BNB burn itu sudah komplit ya. Nah, jadi mekanisme ini akan terus berlanjut hingga 50% dari seluruh persediaan BNB telah resmi hilang ya, yang membuat BNB dan membuat BNB itu langka ya, teman-teman. Jadi pada BNB burn ke-16 ini, jumlah volume BNB yang hilang dalam burn adalah sebanyak 1,3 juta BNB. Angka ini merupakan angka yang relatif kecil dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Nah, ini kita bisa cek ya di sini. 14 ya, 15, jumlah yang ke-15 itu 1,1 jutaan ya. Tapi yang kuartal ke-16 ini 1,3 ya, 1,3. Jadi ini lebih besar ya, 14, 13 ya. Bond ke-12 juga lebih besar. Mungkin ada sekitar 12 kali bond lagi ya, teman-teman, atau 10 kali lagi ya menjelang supply-nya habis. Ya masih banyak sih, mungkin beberapa tahun ke depan ya, sekitar 10 tahun lagi ya. Nah, jadi pada kuartal pertama 2021 burn terbesar BNB ya terjadi mekanisme token burn untuk menghilangkan sebanyak 3,6 juta ya, ini 3,6 jutaan. Jadi pada beberapa kuartal sebelumnya juga terjadi burn sekitar 2 juta BNB per kuartal ya, yang merupakan angka lebih tinggi dari kuartal ini. Kabar baiknya, angka burn ini masih lebih tinggi dari kuartal kedua di 2021 ini ya, yang membuat BNB dapat semakin langka. Nah, sebelumnya Binance menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan jumlah burn-nya yang tinggi. Hal tersebut disebabkan kebutuhan untuk mengejar target pembakaran 50% persediaan BNB dalam waktu dekat. Tapi sayangnya jumlah pendapatannya yang nampaknya menghalangi pertumbuhan burn tersebut untuk naik lebih tinggi ya, teman-teman.
Jadi saat bond yang ke-16 ini belum berdampak signifikan ya. Jadi selain itu saat ini Binance juga sedang dalam banyak tekanan ya oleh regulator di beberapa negara akibat permasalahan legalitas ya teman-teman. Oleh karena itu nampaknya kondisi ini menjadi penghalang untuk Binance melakukan BNB burn lebih tinggi ya. Sebab dalam melakukan burn, Binance tetap harus membutuhkan jumlah dana cadangan untuk mengkompensasi apa yang telah diburn-nya ya. Jadi sehingga saat ini Binance belum sanggup melakukan pembakaran jumlah besar yang dapat memperpanjang periode burn ke depannya. Sayangnya saat ini publikasi kabar tentang burn belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap harga BNB. Hal ini nampaknya disebabkan oleh korelasi antara kripto terutama dengan 10 kapitalisasi terbesar yang menjadi halangan untuk naik. Jadi selain itu ya teman-teman, banyaknya sentimen negatif ya kepada Binance ya, juga memungkinkan menjadi salah satu penghalang BNB untuk naik ya. Jadi itu alasannya itu teman-teman. Namun kemungkinan lainnya adalah terjadinya kondisi buy ya, kondisi beli ya, kondisi buy, the rumor sell the news ya, yang membuat harga BNB mulai turun saat ini. Jadi saat ini kalau dilihat dari teknikalnya ya teman-teman, ini ya sideway aja ya teman-teman, nggak jelas naik turun gitu aja ya. Jadi bergerak berkisar antara 319 sampai 250-an ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar tujuan saat ini berada pada sekitar 252 dolar ya. Jika pergerakan terus berlanjut dan bisa membawa koreksi lebih rendah lagi, tapi jika berhasil naik, kemungkinan besar jika batas antara 319 berhasil dilewati ya. Jadi BNB dapat kembali naik hingga mencapai 426 dolar hingga 480 dolar. Jadi secara keseluruhan kabar baiknya BNB menjadi salah satu kripto yang bergerak baik di 2021 ini ya teman-teman, dengan apresiasi sebesar 753% walaupun koreksi 56%-nya. Jadi ya teman-teman, itu tentang BNB ya, alasan BNB kenapa tidak ada perubahan ya walaupun sudah dibond sebanyak 1,3 juta. Jadi itu aja sih ya teman-teman, mungkin sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Apa pendapat teman-teman tentang bond BNB ini? Komen-komen di bawah. Sampai jumpa. Bye bye.